Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok B akan mempresentasikan pengaruh kondisi mikroklimat inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri Muhammad Jari Bahtiar dengan NIM D1A021025. Yang kedua ada Dava Alfari dengan NIM D1A021036. Yang ketiga ada M. Rama Safitra dengan NIM D1A021064. Yang keempat ada Anissa Salsapuspita Wardani dengan NIM D1A021085. Yang kelima ada Konita Rahma Adira dengan NIM D1A021113. Yang keenam ada Rizky Setiaji dengan NIM D1A021145. Yang ketujuh ada Yanuar Yusuf Ansarullah D1A021178. Dan yang terakhir ada Dio Revaldi Chandra dengan NIM D1A021196. Baik, masuk ke materi selanjutnya, yaitu presentasi. Saya kembalikan ke teman saya yang bertugas. Ya, terima kasih kepada Mas Moderator. Selanjutnya yaitu masuk ke pokok pembahasan. Yang pertama itu ada faktor lingkungan dalam inkubator yang menentukan keberhasilan penetasan. Terus yang kedua ada penyebab penetasan pada mesin tetas 1 memiliki hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2. Terus yang ketiga ada penyebab induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Terus yang keempat ada interaksi antar kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Untuk yang pertama, faktor lingkungan dalam inkubator yang menentukan keberhasilan penetasan. Yang pertama ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu terdiri dari suhu, kelembaban, mesin tetas yang baik, sirkulasi udara. Untuk suhu yang normal itu 36 sampai 40 derajat Celcius. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kematian embrio ataupun abnormalitas embrio. Kemudian ada kelembaban. Kelembaban itu berkisar antara 60 sampai 70%. Kelembaban itu berfungsi untuk mengurangi kehilangan cairan dari dalam telur selama proses penetasan. Selanjutnya ada penyebab penetasan pada mesin tetas 1 memiliki hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2. Yang pertama itu ada dari umur induk. Jadi semakin tua umur induk, maka daya tetasnya akan semakin baik. Pada mesin tetas 1, telur berasal dari induk berumur 24 sampai 30 minggu. Pada mesin tetas 2, menggunakan telur berasal dari induk yang berumur 32 sampai 40 minggu. Hasil yang didapatkan yaitu penetasan pada mesin tetas 1 lebih rendah daripada penetasan mesin tetas 2. Selanjutnya ada dari faktor suhu dan kelembaban. Pada mesin tetas 1 itu suhunya itu 36 sampai 36,5 derajat Celcius, sedangkan mesin tetas 2 suhunya 37,5 derajat Celcius. Hasil yang didapatkan mesin tetas 1 lebih rendah dibandingkan hasil dari mesin tetas 2. Karena suhu inkubasi yang tinggi akan mengakibatkan berat tetas menurun, sedangkan suhu inkubasi yang lebih rendah akan menghasilkan daya tetas dan bobot tetas yang rendah. Selanjutnya, untuk kelembapan diusahakan tetap 70% agar hasil penetasan lebih tinggi. Pada mesin tetas 1, kelembapan 60%, sedangkan pada mesin tetas 2, kelembapan 70%. Hal tersebut menyatakan bahwa penetasan pada mesin tetas 2 lebih tinggi. Selanjutnya yaitu penyebab induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Yang pertama yaitu bobot telur. Anak ayam yang ditetaskan dari telur yang kecil, bobotnya akan lebih kecil dibandingkan dengan anakan yang berasal dari telur yang besar. Berat telur mengandung nutrisi seperti vitamin, mineral, dan air yang dibutuhkan untuk pertumbuhan selama pengeraman. Yang kedua yaitu umur induk. Umur yang semakin bertambah mengakibatkan bobot telur akan semakin bertambah berat, karena perbedaan umur yang terlampau jauh dan pendewasaan kelamin induk. Pada organ reproduksinya, di mana pada saat masa produktif, telur yang berada di ovarium masih kecil bentuknya. Semakin jauh di saluran telur, maka akan semakin besar. Baik, selanjutnya ada interaksi antar kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator.
Pengaturan suhu dan kelembaban yang tepat pada periode inkubasi sesuai dengan kebutuhan perkembangan embrio dapat menghasilkan hasil penetasan dengan produktivitas dan pertumbuhan yang baik. Keadaan inkubasi yang optimal mampu menghasilkan daya tumbuh dan berkembangnya organ secara proporsional. Periode inkubasi dengan suhu terlalu rendah atau di bawah suhu optimal saat penetasan mengakibatkan embrio sensitif pada pertumbuhan dan perkembangannya sehingga kesulitan menetas. Baik, terima kasih. Untuk sesi presentasi sudah selesai. Dengan ini kami buka sesi tanya jawab. Baik, untuk kelompok dari teman-teman silakan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Budi Putra dengan NIM akhir 197. Izin bertanya, berapa suhu dan kelembaban ideal pada mesin tetas? Lalu, apakah suhunya konstan dari awal penetasan sampai akhir penetasan? Baik, terima kasih Mas. Dengan ini kami buka lagi untuk sesi tanya jawabnya. Perkenalkan, saya Vina Rizkyana dengan NIM akhir 174. Izin bertanya, mengapa telur kecil menghasilkan bobot tetas yang kira-kira apa yang mempengaruhi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari kami akan mencoba menjawab terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dio Revaldi Chandra. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Vina Rizky. Mengapa telur kecil menghasilkan bobot tetas yang kecil? Hal apa yang mempengaruhinya? Jadi, ukuran telur kecil akan mempengaruhi ukuran dalam embrio dalam telur. Telur yang kecil biasanya dihasilkan dari indukan yang baru pertama bertelur karena ukuran saluran pencernaannya masih kecil atau sempit. Baik, apakah ada saran dari teman-teman? Apa bisa dicukupkan? Sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari teman-teman coba jawab pertanyaan yang kedua. Teman-teman saya persilahkan. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Yanuar. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Gugun. Jadi untuk suhu ideal dalam proses menetasnya sebuah telur itu berkisar antara 35,3 derajat Celcius sampai 40,5 derajat Celcius dengan kelembaban dalam mesin itu antara 60% sampai 70%. Suhu pada masa pengeraman pada hari pertama sampai hari ke-18 itu 37 sampai 38 derajat Celcius. Dan suhu pada periode penetasan atau hari ke-19 dan seterusnya itu bisa diatur di antara 38 sampai 39 derajat Celcius. Apakah menjawab? Baik, sudah menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan ini sesi tanya jawab kami tutup dan mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan dan sudah bertanya. Dengan ini dari kami, saya perwakilan dari kelompok B, mohon maaf jika ada salah kata. Dengan ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.